Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pemirsa, para pecinta channel YouTube MCT Malang Raya dimanapun berada, kita lanjutkan pembahasan kita masuk dalam pembahasan ilmu tauhid, masih di dalam kitab Kifayatul Awam. Qala al-musannif wa'lam annahu yajibu, ketahuilah bahwasanya wajib ala kulli muslim, yang atasi kepada setiap muslim, ayya'rifa, untuk mengetahui khamsina akidatan, 50 akidah, wa kullu akidatin yajibu alaihi ayya'rifalah, setiap akidah hendaklah dia mengetahui baginya itu dalilan ijmaliyan atau tafsirian, dalil secara ijmal maupun secara terperinci. Wa qala ba'duhum, maknanya wajib bagi setiap muslim. Nah, di sini disebutkan oleh musannif yaitu dengan kata-kata muslim. Termasuk di dalamnya juga adalah muslimah, yaitu seorang muslim perempuan. Sebagaimana kafir juga masuk di dalamnya kafirah, kafir perempuan. Akan tetapi mungkin berkata Asy-Syarih, Imam Al-Bajuri mengatakan bahwasanya mungkin lebih layak kalau dikatakan sebagai mukallaf, karena bisa jadi orang muslim tapi dia tidak mukallaf, itu tidak termasuk dalam khitab ini. Atau juga termasuk jin, karena jin juga kategori daripada mukallaf. Nah, secara penciptaannya jin dan manusia sama, yaitu mereka adalah mukallaf. Beda dengan malaikat, yang mana malaikat bukanlah mukallaf karena penciptaannya adalah sudah ditetapkan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi setiap orang muslim atau mukallaf untuk mengetahui daripada 50 akidah yang judul pernah kita bahas, yaitu jumlahnya 50 fafat li khamsina hukumil wajibin, itu di dalam Aqidatul Awam dulu, di dalam pembahasan kita Aqidatul Awam. Nah, dan setiap akidah, setiap akidah yang diketahui itu hendaklah dia mengetahui daripada dalilnya, baik secara ijmal, secara global maupun secara terperinci. Ya, sebagaimana ulama mengatakan, ulama ahli kalam, ya, yustaratu aya'rifat dalil at-tafsili lakinil jumhur ala annahu yakfi dalil ijmal. Sebagian ulama mengatakan wajib seorang yang meyakini daripada akidah yang 50 jumlahnya tadi itu menyebutkan dalil secara preferensi. Tapi jumhur ulama akidah ilmu tauhid itu hanya cukup menyebutkan dalil ijmal. Setiap akidah dari 50 akidah yang diyakini. Bagaimana contohnya? Dalil tafsili, contohnya seperti apabila dikatakan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah itu bersifat wujud, maka mana dalilnya? Maka dalil secara ijmal adalah disebutkan ya adanya alam ini, itu namanya dalil ijmal secara global. Adapun dalil kalau disebut secara terperinci, contohnya misalnya ya adanya alam ini, maka diterangkan lagi, diperinci lagi, alam ini menunjukkan ada yang menciptakan. Nah, siapa yang menciptakan? Pasti zat yang ada, yang tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, yang kekal dan seterusnya. Itu namanya dalil secara terperinci, dari mungkin menciptakannya, dari segi arah menciptakan, mewujudkannya, setelah tidak ada, diadakan, kemudian diadakan lagi. Maka itu adalah jawaban secara terperinci. Itu berarti maknanya dia mengetahui daripada dalil akidah wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tafsir. Adapun kalau amma idza lam yujibu, tapi kalau dia tidak bisa jawab, tapi hanya bisa menjawab hadhil makhluqat faqat, ya pokoknya adanya Allah itu ya berarti adanya alam ini, berarti dia hanya mengetahui dalil dari segi ijmali. Dari segi ijmali, itu namanya dalil ijmali. Itu sudah cukup menurut ulama, kebanyakan daripada ulama tauhid.
Adapun taklid, ya, jadi taklid itu ya ikut-ikutan saja, ikut-ikutan saja. Bahwa ayat rifa al-qaidah khamsin, dia untuk mengetahui akidah yang 50 tadi, tapi tidak tahu dalilnya, tidak tahu baik secara global maupun secara terperinci. Misal contoh misalnya, kamu percaya kalau ada Allah itu ada? Iya percaya. Mana? Buktinya mana? Dia ikut-ikutan aja. Yono alam. Jadi adanya alam itu bukan karena dia meyakini, karena bahwasanya adanya alam harus ada yang menciptakannya. Itu maka dia hanya ikut saja karena temannya mengucapkan, kebanyakan orang mengucapkan ya karena adanya alam, maka itu masih belum dinamakan dia mengetahui dalil secara ijmali, maka dia masih dikatakan ikut-ikutan. Nah, ini tidak boleh. Kalau dalam ilmu akidah maka dia harus yakin dengan dirinya sendiri karena kewajibannya kewajiban ainiyah masing-masing. Dan mungkin dalam masalah lain masih boleh ibadah, ya ikut saja lah walaupun tidak ngerti dalilnya. Makanya dalam usul fikih kan dibagi menjadi tiga, ada mustahid, ada muqtadi, ada muqallid. Dan mustahid berarti yang mengeluarkan hukum dari Quran dan hadis kemudian menjadilah produk hukum dari mustahid. Muqtadi adalah seorang yang mengetahui pengambilan hukum tadi. Ya, walaupun bukan mengambil hukum, tapi bukan mengeluarkan hukum dari Quran dan hadis, tapi dia mengetahui setelah mengerjakan, memahami, kemudian mengetahui pengambilan hukumnya dari mana. Itu adalah muqtadi. Kalau muqallid berarti ikut saja dalam masalah fikih tidak masalah. Tapi untuk masalah akidah maka ulama tidak memperbolehkan. Itu saja, mudah-mudahan dibarengi dengan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an wa alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.